Halo anak-anakku, selamat pagi. Puji nama Tuhan, pasti anak-anak dalam kondisi sehat dan penuh sukacita. Ayo anak-anak tetap semangat ya anak-anak, karena anak-anak sudah masuk di dalam semester 2. Anak-anak, hari ini Ibu akan menerangkan tentang pecahan. Silahkan anak-anak diperhatikan dengan baik-baik ya. Jangan sampai anak-anak melewatkan video kali ini, karena video kali ini sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak bisa mengetahui tentang apa itu pecahan dan bagaimana cara mengerjakan tentang pecahan. Silahkan disimak ya anak-anak. Dalam video pembelajaran hari ini, Bu Yunita akan menerangkan tentang pecahan. Apa itu pecahan? Yang pertama, kita belajar tentang pengertian pecahan terlebih dahulu. Pengertian pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya anak-anak, ada pecahan 5/8. Atasnya 5, bawahnya 8. Maka yang disebut dengan pembilang yaitu angka 5 dan penyebutnya yaitu angka 8. Iya. Ingat anak-anak, penyebut pecahan tidak boleh 0 karena dapat menghasilkan nilai tak terdefinisi atau tak hingga. Jadi yang benar adalah seperti ini, 5/8, 2/3, 4/5, atau 9/10 gitu. Tetapi kalau 2/0 dia tidak boleh. Dia akan menghasilkan nilai yang tak terdefinisi gitu anak-anak. Lalu anak-anak, kita lanjut ke pecahan yang diaplikasikan dalam bentuk gambar. Di sini Bu Yunita mempunyai satu lingkaran pizza. Nah, Ibu Yunita membagi pizza tersebut menjadi 4, ya. Menjadi 4. Satu kue pizza ini sama dengan 4/4 kue pizza. Kenapa? Karena Ibu Yunita membaginya 4. Nah, jadi ketika Bu Yunita memakan kue pizza itu 1/4, maka sisanya berapa anak-anak? 3/4. Ini masih 3/4 itu gini, 1, 2, 3. Maka sisanya masih 3/4-nya 1, 2, 3, 4. Semulanya 4. Jadi contoh, misalkan ada Bu Yunita punya roti bakar. Roti bakarnya Bu Yunita bagi menjadi berapa ini? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu roti bakar tersebut dimakan. Kalau dimakan, di sini Bu Yunita berikan arsiran ya anak-anak. Dimakan berarti ini berapa? Kalau ini kan tadi yang pertama, kotak di sini. Kotak di sini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6/6. Nah, satuannya ini, setiap satu arsir ini itu adalah 1/6. Di sini 1/6 semua anak-anak. Nah, lalu Ibu Yunita memakan. Ibu Yunita makan dulu sebentar anak-anak. Bu Yunita gambar yang bagus ya. Bu Yunita makan 2. 1, 2. Bu Yunita pilih yang di sini. Berarti Bu Yunita makan berapa? 2/6. Sisanya masih berapa anak-anak? Sisanya masih 1, 2, 3, 4. 4 per berapa? 4/6. Iya. Bukan 4/2 atau 2/4 ya anak-anak. Jadi sisanya 4/6 gitu.
Jadi kalau pecahan itu yang diarsir diper semuanya. Semuanya. Ya. Lalu lihat yang ini. Nah, contohnya ini juga. Setengah. Ini punya satu. Satu lingkaran terus dibagi menjadi 2. Yang diarsir berarti berapa? 1/2. Kalau yang ini misalkan ibu ini arsir. Berarti yang diarsir berapa anak-anak? 1/4. Kalau ini dibagi 8 bagi 1/8. Begitu ya anak-anak. Lalu anak-anak, cara menyederhanakan pecahan yaitu membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan positif yang sama secara berulang, sehingga tidak dapat dibagi lagi. Itu gimana, Bu? Nah, ini gini. Ada contoh 16/24 sama dengan 16/24 ini atas sama bawah dibagi dengan bilangan yang sama. Berapa? Oh, mau tak bagi 2 dulu. Boleh sekali. Dibagi 2. Boleh. Jadi 16 dibagi 2/24 dibagi 2. Boleh. Ternyata hasilnya masih berapa ini? 8/12. Padahal 8/12 itu masih bisa dibagi lagi. Kira-kira berapa? Mau tak bagi 4. Boleh anak-anak, dibagi 4. Maka menghasilkan pecahan berapa? 2/3. 8 dibagi 4 itu 2. 12 dibagi 4 yaitu 3. Lalu anak-anakku, kita lanjut lagi ke membandingkan pecahan. Untuk penyebut yang sama hanya membandingkan pembilangnya. Contohnya, pembilang tadi yang mana? Yang atas apa yang bawah? Ayo. Iya, tepat sekali. Pembilang itu yang atas. Kalau penyebut yang bawah. Hebat semuanya. Contohnya ya, 1/3 dengan 5/3. Kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal dilihat pembilangnya saja. 1 dan 5. Lebih besar mana? Lebih besar 5. Maka yang dicaplok istilahnya ya. Yang dicaplok itu yang 5 gitu. Anak-anak sudah tahu kan istilah seperti ini? Kalau ini sama ini sama ini. Ini artinya apa anak-anak? Lebih kecil. K. Ya ini lebih kecil. Kalau ini sama dengan berarti kanan dan kiri dia mempunyai nilai yang sama. Kalau ini berarti B. Berarti lebih besar gitu ya anak-anak. Karena 1 kurang dari 5 gitu. Nomor 2. Untuk penyebut berbeda, samakan dulu penyebutnya. Nah, ada soal seperti ini. 1/2 dengan 1/8. Dia penyebutnya sudah berbeda. Beda. Maka 1/2 itu diubah dulu ke 8/8. Gimana caranya? 2 dikali berapa hasilnya 8. Ketemulah 4. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. 1 dikali 4 sama dengan 4. Jadi 4/8 dengan 1/8. Maka 4/8 lebih dari 1/8. Jadi dikembalikan ke soal lagi. 1/2 lebih dari 1/8. Begitu ya anak-anak. Lalu Bu Yunita punya cara lain anak-anak. Ketika anak-anak mengerjakan pecahan dengan membandingkan pecahan itu dengan beda penyebutnya. Caranya gampang sekali anak-anak. 1/2 dengan 1/8 sama dengan
1/2 ini dengan 1/8 caranya dikali silang anak-anak. 2 dikali 1 berapa? 2. 8 dikali 1 berapa? 8. 8 dan 2 lebih besar mana? Lebih besar 2. Maka sing dicaplok sing 8 ini. 8 sama 2 lebih besar 8. Maka di sing dicaplok sing mana? 8. Yang dicaplok sing 8 ini. Maka 1/2 dengan 1/8 yang dicaplok yang 1/2-nya. Gitu ya anak-anak. Lalu anak-anak, cara mengurutkan pecahan. Yang pertama, menyamakan penyebut itu mengurutkan pembilang dulu. Kalau sudah penyebutnya sama, tinggal diurutkan pembilangnya. Ya, yang ini. Lalu yang kedua, urutan pembilang sama dengan urutan pecahan. Nah, urutan pembilang sama dengan pecahan. Contohnya anak-anak. Ada pecahan 3/4, 1/6, dan 2/3. Nah, maka biar penyebutnya sama dulu, karena ini kan penyebutnya berbeda. Berbeda semua. Maka sama dia dikalikan berapa anak-anak? Diperkan 12, disamakan 12 semuanya dulu. Ini biar sama 12 ini. Maka 3/4 dikali berapa hasilnya per 12? 3/4 dikali 3. 3 dikali 3 9. 4 dikali 3 sama dengan 12. Lalu 6. 6 dikali berapa hasilnya bisa 12? 6 dikali 2. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. 1 dikali 2 sama dengan 2. Lalu 3. 3 dikali berapa hasilnya 12? Betul sekali 4. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Dan 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi yang besar yang mana? Yang pertama dulu ini. Lalu ini. Dilihat dulu. Setelah sudah sama penyebutnya, kalian lihat dulu pembilangnya yang lebih besar. Karena pertanyaannya urutkan yang lebih besar. Yang besar yang mana? Ini dulu. 1. Ini 2. Ini yang ketiga. Jadi 9 lebih besar dari 8, lebih besar dari 2. Jadi urutan yang terbesar yaitu 9 berarti 3/4. Dan 2/3 ini, yang 8 ini berarti 2/3. Dan yang 2 ini yaitu 1/6. Hasilnya seperti ini anak-anak. Gitu. Apakah anak-anak sudah cukup jelas? Ketika anak-anak belum jelas, silakan jangan malu bertanya kepada Bu Yunita. Bu Yunita akan menjelaskan sejelas-jelasnya tentang pertanyaan yang disampaikan oleh anak-anak atau pertanyaan yang ditanyakan oleh anak-anak semuanya. Ya, tidak lupa juga ketika ada penjelasan mengenai materi, Bu Yunita akan memberikan latihan soal. Nah, latihan soal ini ada 6 soal yang anak-anak bisa kerjakan dengan baik. Ingat anak-anak, dikerjakan di kertas ulangan. Disesobek ulangan itu. Yang kedua, jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor. Yang ketiga, dikerjakan soalnya ditulis. Ya anak-anak, yaitu nomor 1 sampai nomor 6. Selamat mengerjakan anak-anakku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.